Oke, di sini ada company profile terkait Brain Hackers Education, Unlock Your Mind, Master the Future untuk tagline-nya. Jadi, kami ini apa sih? Jadi, Brain Hackers Education itu dia berbasis di Kediri dengan fokus pada pemberdayaan siswa, mahasiswa, dan dosen, kemudian menyediakan konsultasi perkuliahan, penelitian, dan juga publikasi ilmiah. Jadi, ketika teman-teman ada kendala ketika perkuliahan atau ada kendala ketika penelitian, itu bisa berkonsultasi dengan kami. Penelitiannya bisa dalam bidang eksak maupun non-eksak. Kemudian, untuk publikasi ilmiah itu bisa juga kalau teman-teman itu ada tugas, misalnya setelah skripsi itu ada tugas untuk publikasi, nah itu bisa juga mengkonsultasikannya ke kami. Jadi untuk konsultasi jurnal apa saja yang sebaiknya dituju, terus jurnalnya Sinta ataukah Scopus dan lain sebagainya untuk biaya publikasinya di jurnal-jurnal itu nanti berapa. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan kami dan kami siap untuk membantu. Kemudian juga membantu generasi muda dalam menemukan arah dan strategi dalam akademik. Untuk visinya, yang pertama menjadi pusat edukasi yang terpercaya, kemudian membangun generasi muda yang termotivasi, terarah, dan unggul, dan juga fokus pada dunia akademik dan riset. Jadi untuk tim dari Brain Hackers Education ini aktif untuk melakukan riset-riset. Mungkin teman-teman juga ada yang tertarik untuk kolaborasi riset dengan kami, itu kami terbuka lebar untuk teman-teman ya. Untuk saat ini riset yang sedang berlangsung di kami itu ada tentang biologi, farmasi, sama teknologi laboratorium medis. Jadi tiga itu kalau teman-teman tertarik itu bisa nanti tanya-tanya ke tim kami. Untuk sementara masih itu ya teman-teman. Barangkali nanti ada yang bidang-bidang lain yang juga mau kolaborasi dengan kami itu juga bisa. Kemudian misinya yang pertama adalah memberikan konsultasi akademik dan riset yang profesional. Yang kedua membantu perencanaan studi dan karir akademik. Kemudian membangun motivasi belajar dan semangat eksplorasi intelektual. Yang keempat adalah mengembangkan budaya berpikir kritis dan ilmiah sejak dini. Kemudian untuk layanan utamanya, di sini kami ada academic consultation, research coaching, sama motivational talks and mentoring, sama persiapan studi lanjut. Jadi kalau teman-teman misalnya yang dari SMP mau ke SMA, atau dari SMA mau kuliah S1, lalu S1 mau ke S2, itu bisa juga untuk ngobrol-ngobrol sama kami terkait studi lanjutnya. Bisa juga kalau misalnya mau S2 ke S3 itu kami juga bisa ya. Kalau kalau S3 kan biasanya mempersiapkan eh, proposal disertasi. Nah, itu bisa juga eh, berkonsultasi dengan kami. Kemudian kalaupun S2 itu ada juga yang harus mewajibkan mahasiswa, calon mahasiswa itu untuk mempersiapkan proposal tesisnya seperti itu. Jadi nanti bisa juga untuk persiapan studi lanjutnya itu ngobrol-ngobrol dengan kami terkait proposal itu juga bisa. Kemudian untuk kontaknya bisa menghubungi nomor WA yang tertera dan Instagramnya @brainhackers_edu. Oke, terima kasih. Unlock your mind, master the future. Demikian ya untuk company profile dari Brain Hackers Education. Jadi barangkali teman-teman di sini ada yang tertarik mau tanya-tanya, misalnya ada yang kesulitan dalam belajarnya atau mau penelitian skripsi tapi bingung ini harusnya mengambil langkah yang bagaimana untuk menentukan ini. Terus misalnya kalau di kampusnya itu ada keterbatasan alat, itu sebaiknya itu ngambil judulnya itu yang seperti apa agar agar tidak menjadi kendala nantinya. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan kami dan kami akan mengusahakan memberikan saran yang terbaik yang kita bisa untuk memecahkan masalah-masalah teman-teman. Seperti itu. Oke, sebelum kita mulai ngobrolnya sama Kak Kenya, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dibuka dulu untuk kameranya. Kita sesi dokumentasi dulu. Oke, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol sama refleksi kita pada sore hari ini ya. Di sini sudah ada Kak Kenya Fari Azahra dari Politeknik Negeri Malang. Oke, apa kabar Kak Kenya? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik di sini. Saya panggilnya Mbak Lisa ya. Iya, oke. Bisa diceritakan sedikit nggak Kak tentang latar belakangnya Kak Kenya? Kak Kenya itu dari jurusan apa, prodi apa? Bisa ceritakan nggak? Iya, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Kenya Fadli Azahra. Saya saat ini mahasiswa semester 8, semester akhir Politeknik Negeri Malang. Saya jurusan Administrasi Niaga. Untuk program studinya saya D4 Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata. Wah, keren sekali ini. Jadi Kak Kenya ini di industri pariwisata di program bahasa Inggris gitu ya Kak Kenya ya? Ya, jadi utamanya di baris dan spesifikasinya ambil yang industri pariwisata. Oh, oke, keren sekali Kak Kenya. Kak Kenya apa sih motivasinya eh, di tengah-tengah kesibukan kuliah itu kok bisa terus berprestasi? Walaupun pastinya kan ada keterbatasan untuk membagi waktu ya Kak Kenya ya. Pastinya kuliah apalagi semester akhir. Nah, itu gimana sih Kak motivasinya Kak Kenya itu? Iya, jadi sebelumnya semuanya tuh sebenarnya berangkat dari saya kan merupakan mahasiswa penerima beasiswa di sini KIP kuliah. Jadi waktu awal mahasiswa baru masih pertama kali masuk itu sempat ada omongan dari sesama penerima KIP juga. Intinya kita kan di sini kuliah dibiayai oleh negara. Jadi sebisa mungkin ketika kita lulus, ketika kita selesai harus memberikan sesuatu juga untuk negara. Jadi jangan sampai kita kuliah udah biaya dari negara tapi kita tidak membawa apapun seperti itu. Jadi ya asal kuliah aja jangan sampai seperti itu gitu kan. Awalnya berangkat dari situ, akhirnya dari tahun pertama sejak tahun pertama saya kuliah kebetulan saya memiliki passion di bidang bahasa Inggris terutama di news presenter. Nah, dari situ yang sudah sempat saya tekuni ketika saya di bangku SMP, kemudian sempat vakum di SMA, dan ketika kuliah ini ada kesempatan nih untuk melanjutkan lagi. Dari situ saya mendapatkan informasi lomba. Waktu itu saya masih ingat seleksi lomba untuk National Polytechnic English Olympiad 1 Indonesia. Nah, masih diseleksi di situ, ternyata hasilnya adalah eh, belum lolos, belum diberikan hasil untuk lolos. Dari situ muncul tuh motivasi. Oh, kok belum lolos? Coba lagi nih dengan spesifikasi yang sama, yang news presenter. Dari situ baru saya mulai cari-cari informasi lomba yang menurut saya mungkin waktu itu saya berpikir, oh mungkin skalanya masih sudah terlalu tinggi begitu. Jadi saya cari lomba yang skalanya masih satu politeknik atau satu universitas seperti itu. Ada lomba dari Politeknik Negeri Jember yang waktu itu diadakan secara online. Saya ambil news presenter dan alhamdulillahnya dari situ saya mendapatkan second runner up, juara tiga. Nah dari situ mulai ada rasa, oh jadi seperti ini rasanya ikut lomba, kemudian lolos, kemudian dapat juara, jadi rasanya seperti ini gitu. Nah dari situ mulai termotivasi untuk oh oke ayo berarti bisa nih kita naik perlahan-lahan gitu. Dari yang belum lolos, kemudian juara tiga, ayo kita berusaha lagi, kita coba cari lagi gitu. Ada motivasi-motivasi lebih di situ. Kemudian akhirnya bukan saya yang secara intens mencari lomba, karena kebetulan juga saya merupakan mahasiswa himpunan jurusan, jadi saya tergabung di himpunan jurusan, jadi saya juga kuliah, saya juga berorganisasi, dan ketika ada info masuk, baru di situ saya tekuni. Jadi nggak secara intens saya menggeluti harus mencari lomba seperti itu. Ketika lomba masuk, baru di situ saya tekuni. Oh ini ada lomba lagi, news presenter lagi. Di situ tingkatnya di Politeknik Negeri Malang, jadi satu kampus. Gitu. Alhamdulillah dari situ juara satu.
semakin naik lagi. Oh, alhamdulillah bisa juara satu, meskipun skalanya masih satu kampus gitu. Akhirnya termotivasi lagi, mulai cari lagi, sampai eh, mulai merasakan. Jadi, oh ternyata bahagianya nggak cuma ke saya, tapi dari hasil ini saya sampaikan ke ibu saya, ke adik saya, Mas, saya menang lomba ini. Mas, adik, saya menang lomba ini. Akhirnya bahagianya menyebar. Dari situ menjadikan saya termotivasi untuk, oh, saya bisa nih lebih maju lagi. Karena dari sini nggak cuma membahagiakan saya, tapi juga membahagiakan orang-orang sekitar saya. Seperti itu. Keren sekali Kak, kayaknya perjalanannya. Jadi ini nggak cuma itu ya kegiatannya ternyata nggak cuma kuliah dan lomba aja, tapi juga berorganisasi ya Kak kayaknya ya. Wah, berarti Kak kayaknya Iya, ini manajemen waktunya itu top berarti karena bisa melakukan banyak hal sekaligus. Kadang kan ada tuh mahasiswa kupu-kupu kan yang kuliah langsung pulang. Nah, ini malah udah kuliah mahasiswanya berprestasi dari apa beasiswa juga terus lomba tambah lagi organisasi wah mantep banget nih Kak kayaknya terus awalnya gimana sih Kak untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah itu awalnya gimana Kak kayaknya kok bisa dapat itu. iya. Jadi awalnya dulu adalah keinginan, karena keinginan untuk lanjut kuliah, bukan hanya dari saya tapi juga dari ibu saya. Karena situasi dan kondisi Pak saya, keluarga saya pada saat itu memang bisa dibilang keluarga yang tidak mampu, karena dari kondisi keluarga dan juga di situasi keluarga memang tidak mencukupi. Jadi pada waktu itu gimana ya, kita cari cara untuk tetap bisa lanjut kuliah dengan keadaan yang seperti ini, dengan situasi yang seperti ini, tapi saya tetap pengen kuliah seperti itu. Dari yang awalnya mungkin pada saat itu keinginan saya tinggi sekali, yang saya harus target ini, tapi karena situasi dan kondisi pada saat itu akhirnya tujuan saya berfokus pada satu titik. Saya harus kuliah. Saya ambil jurusan bahasa Inggris. Jadi saya nggak yang ambil target terlalu tinggi. Fokus saya hanya satu. Saya ingin kuliah dengan jurusan bahasa Inggris seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Seperti itu kan. Akhirnya setelah diskusi dengan ibu saya, kita memutuskan untuk berbagi fokus. Saya fokus di akademik, saya fokus di belajarnya, mencari nilainya. Ibu saya fokus di administrasinya, persuratannya, segala macam, untuk mencari cara ke KIP kuliah itu tadi. Jadi ketika akhirnya pengumuman, ibu saya ini udah ribut pontang-panting ke sana ke sini untuk mencari surat dari mungkin dari RT, dari RW, kemudian dari kelurahan, SKTM segala macam. Saya juga sibuk sendiri, harus belajar sendiri nih gimana cari nilai yang stabil, cari nilai yang tinggi. Kemudian akhirnya dari situ membuahkan hasil dari usaha kita, yaitu keterimalah beasiswa KIP kuliah. Berarti perjuangannya itu juga itu banget ya kayaknya ya. Eh, mulai dari lingkungan keluarga yang akhirnya mendorong kita untuk fight gitu ya, untuk kita tuh harus jadi sarjana, harus kuliah dengan passion kita, sukanya bahasa Inggris ya itu kita kejar itu gitu ya kayaknya ya. Dari dorongan-dorongan itu akhirnya berhasil dapat beasiswa KIP untuk kuliah sarjana. Oh ya teman-teman, ini boleh banget ya kalau teman-teman mau tanya ke kakeknya bisa raise hand atau via chat ya. Jadi di sini untuk obrolannya nggak cuma dari saya, tapi teman-teman juga boleh untuk bertanya karena materinya memang sangat menarik ini. Barangkali teman-teman ada yang mau digali dari kakeknya ini terkait pengalaman-pengalamannya yang sangat ba- banyak ya. Jadi nanti bisa ngechat di chat Zoom di sini. Oke, Kak, kayaknya selanjutnya eh, apa sih tantangan terbesar yang Kak kayaknya hadapi selama jadi mahasiswa? Oh, ini terputus ya. Loh, keluar. Oke, kita tunggu dulu ya. Mungkin sinyalnya sedang tidak bagus karena memang di sini pun juga sedang mendung ya, teman-teman.
Boleh banget ini teman-teman siap mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sambil kita nunggu kakeknya kembali bergabung di Zoom kita. Di sini ada siapa aja yang datang ya? Ada Kak Konradus, ada Kak Kristina, ada Kak Ambu, ada Kak Francisca, ada Kak Marceleni, ada Kak Felixia. Boleh banget nih tanya-tanya terkait ini pengalamannya Kak Kenya. Karena nih Kak Kenya nih pernah loh teman-teman, dia ikut program itu ke luar negeri. Jadi sekitar berapa bulan gitu. Berapa bulan itu ke luar negeri itu selama 3 bulan atau 5 bulan gitu. Itu ke Taiwan teman-teman. Jadi dia nggak cuma berkuliah di Politeknik Negeri Malang, tapi juga ada perkuliahan yang dilakukan di luar negeri dan itu program beasiswa dari pemerintah juga. Dan itu free teman-teman. Nanti bisa deh teman-teman tanya terkait itu ya ke kakeknya ya. Jadi itu banyak hal yang bisa digali sama teman-teman. Karena kakeknya ini pengalamannya banyak banget. Itu lomba-lombanya tuh banyak banget yang diikuti dan kebanyakan tuh juga alhamdulillahnya menang ya teman-teman. Jadi perjalanannya tuh banyak yang bisa kita contoh gitu loh. Gimana sih kok bisa kayak gitu? Gimana sih kok bisa dapat beasiswa ke Taiwan? Kok bisa sih kuliah singkat ya atau short course itu tadi? Tuh gimana cara-caranya? Terus taunya info-info itu awalnya dari mana? Itu teman-teman bisa loh tanya via chat atau raise hand. Oh ya, teman-teman jangan lupa ya nanti kalau bikin story terkait kegiatan hari ini dan nge-tag. Selanjutnya juga memfollow IG kami di brainhackers_edu itu bisa dapat e-wallet ya. Nanti pemenangnya ada dua, jadi bisa eh, di-share di grup nanti biasanya pemenangnya. Lumayan loh teman-teman dapat e-wallet cuma nge-share story aja. Tapi story-nya jangan lupa ya untuk akunnya jangan di private biar kami bisa ngecek. Karena kalau di private itu nggak muncul di kami, jadi nggak kedetek gitu. Jadinya di jangan di private terus bikin story dulu nanti bisa biar bisa kami cek siapa aja yang ikut link Instagram. Oke, ini kakeknya udah gabung lagi ya ini ya. Halo kakeknya, Oke. ya Ini sinyalnya putus-putus ya kayaknya ya. Oh sinyalnya agak susah nih teman-teman. Nah ini. Oh ya, nanti teman-teman jangan keluar dari grup dulu ya. Nanti kita akan nge-share juga untuk link presensi. Jadi nanti dapat sertifikat juga loh teman-teman kalau ikut webinar ini. Asalkan kita ngisi presensi. Biasanya nanti presensinya paling lambat diisi sampai jam 5 ya. Kalau lebih dari jam 5 nggak dapat sertifikat. Jadi nanti ketika dapat link segera diisi ya biar nggak kelupaan. Biasanya nanti sertifikatnya kita proses maksimal sampai 7 hari. Jadi nanti setelah ini jangan langsung keluar, tapi nunggu dulu sertifikatnya sampai dikasih linknya. Jadi teman-teman biar bisa download, terus juga bisa dapat info-info webinar selanjutnya. Selain itu juga kita nanti bisa untuk ngecek siapa yang dapat giveaway pada hari ini. Lumayan teman-teman dapat Shopee Pay, dapat Dana, dapat e-wallet. Tapi kalau misalnya nggak punya e-wallet, dikirim ke rekening juga boleh sih. Nggak apa-apa, sepunyanya aja. Yang penting bukan tunai ya, bisanya transfer. Ke bank apapun bisa. Oh ya, Kak Francisca Yvonne Dance ya. Ya, makasih Kak sudah di-follow. Jangan lupa bikin story dan nge-tag Instagram kami ya, biar nanti bisa dapat giveaway. Halo Kak Kenya, gimana sinyalnya itu ya bermasalah ya? putus. Iya, itu ya hujan ya di sana ya. Deras banget ya tadi Mbak di sini. Oh,
Terus banget kalau di ini lagi di Kediri nih, di Kediri mendung, masih belum hujan, tapi mulai gerimis. Semoga sinyalnya sudah stabil ya Kak kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Eh untuk kakeknya tuh tantangan terbesarnya kakeknya yang dihadapi selama jadi mahasiswa tuh apa aja sih Kak? Dengan kegiatan yang segitu banyaknya kan pasti banyak banget tuh tantangan-tantangannya ya. Tantangan terbesarnya tuh apa sih Kak? Kalau dari saya sendiri sebenarnya tantangan terbesarnya bukan datang dari perkuliahan, justru tantangan terbesarnya datang dari organisasi. Karena di sini kan dituntut untuk bisa manajemen waktu yang baik kan. Seperti yang Mbak Lisa sudah sampaikan tadi, manajemen waktunya benar-benar susah karena kan di sini saya juga berkuliah, kemudian juga berorganisasi yang dimana kegiatannya padat sekali pada saat itu. Kemudian saya sendiri secara personal juga menuntut diri saya untuk harus bisa berprestasi gitu kan. Ada tuntutan tersendiri untuk diri saya pribadi seperti itu. Jadi ada waktu itu tantangannya adalah bagaimana saya harus bisa menyelaraskan semuanya, harus bisa imbang. Pernah pada saat itu ketika saat mau lomba yang di Samarinda, saat itu bertepatan dengan saya juga jadi ketua panitia, ketua pelaksana untuk salah satu program besar di organisasi saya. Itu benar-benar waktu itu benar-benar menguras pikiran iya, menguras tenaga iya. Jadi itu sih tantangan terbesarnya adalah manajemen waktu. Harus bisa membagi waktu terutama antara organisasi dan perkuliahan itu tadi. Seperti itu. Hmm. Memang manajemen waktu itu memang kunci sih. Kalau manajemen waktunya tuh berantakan tuh pasti semuanya berantakan ya Kak kayaknya ya. Apalagi di tengah kegiatan Kak kayaknya yang sangat padat. Padat banget ya, nggak cuma padat merayap, nih padat banget ya kayak gitu. Tambah lagi sekarang mahasiswa tingkat akhir nih, ini skripsi nih, pasti lagi ngerjain on proses skripsi. Ini ya harus manajemen waktunya harus pol-polan ini. Apalagi juga ini ya teman-teman mahasiswa, jadi memang untuk menuju kesuksesan tuh kita harus punya goals untuk diri kita. Jadi kita tuh harus punya tujuan yang kita capai. Kalau kita cuma ibaratnya slow living kayak pensiunan itu juga belum waktunya kita kayak gitu. Jadi kalau kita mau slow living itu belum waktunya kita. Kita itu masa-masa jadi mahasiswa itu adalah masa-masa di mana kita itu bekerja sekeras-kerasnya, belajar sekeras-kerasnya untuk meraih tujuan-tujuan kita, mimpi-mimpi kita. Jadi kalau anak sekarang, ah, aku mau slow living lah, let it flow itu belum waktunya kayak gitu. Kita tuh harus struggle, harus struggling. Kita harus mengejar goals-goals kita. Ya kayak kakeknya tuh bagus banget sih. Jadi dia punya goals di dalam hidupnya tuh harus dia menuntut dirinya sendiri bahkan untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, harus bisa menghandle A, B, C, D dan itu bagus untuk kita contoh karena ya itu tadi mumpung masih muda, tenaga masih ada, pikiran masih fresh, jadi ya gas aja terus mumpung kita masih menjadi mahasiswa itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi ini mahasiswa beasiswa loh teman-teman. Jadi alangkah bagus sekali gitu loh. Manajemen waktu yang bagus itu sangat menentukan target-targetnya itu tercapai atau enggak itu memang kuncinya dari manajemen waktu. Oke, untuk strategi belajarnya apa sih yang paling efektif menurut Kak Genya? Oh, Untuk strategi itu. belajar, Ya, untuk strategi belajar, kalau Kak kayaknya kan kegiatannya banyak sekali ya. Nah itu kalau strategi belajarnya tuh gimana sih Kak? Sedangkan kuliah kan harus tetap jalan ya, walaupun kita ikut lomba, walaupun kita ikut organisasi. Nah strategi belajarnya tuh gimana Kak? Biar kita itu bisa balance gitu. sebenarnya untuk strategi belajar kan di sini saya yakin setiap orang kan beda-beda. Ada yang mungkin dia lebih nyaman dengan visual, mungkin dia lebih nyaman dengan tulisan, mungkin dia lebih nyaman dengan audio, mendengarkan video dari YouTube dan sebagainya. Tapi kalau dari saya pribadi, terutama untuk membagi diri dari, uh, saya ambil contoh ketika sedang UAS. Pada waktu itu saya sempat menjalani lomba ketika UAS, yang dimana pada saat saya lomba pun, ketika saya di venue lomba,
itu saya masih harus buka HP untuk mengerjakan Google Form ujian. Jadi pada waktu itu adalah strateginya, kebetulan saya orang yang tipenya suka menulis. Jadi ketika di perkuliahan saya senang menulis materi yang disampaikan oleh dosen-dosen seperti itu. Nah, strategi saya adalah kita fokusnya itu dibagi, harus bisa membagi fokus. Jadi ketika lomba, saya bagi dari jam. Jadi misal dari jam 7 pagi sampai jam 12 saya fokus lomba. Jadi apapun yang saya lakukan pada saat itu adalah untuk lomba. Entah itu saya latihan, entah itu saya membuka lagi teori-teori yang harusnya saya hafalkan dan sebagainya. Baru di atas itu saya persiapkan untuk perkuliahan. Misalnya pada waktu itu UAS saya. Jadi baru saya buka lagi catatan saya, baru saya kerjakan dan segala macam. Terus gimana Kak, misalnya ada deadline. Nah, seperti itu. Baru eh, hal yang berbeda nih, misalnya ada deadline. Kita fokuskan di deadline-nya. Kita fokuskan apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Seperti itu. Jadi kalau Hmm. untuk saya pribadi lebih ke main waktu sih, Mbak Lisa. Jadi kapan Hmm. harus fokus ke sini, kapan harus fokus ke yang sebelah situ, seperti itu. Tapi kan semuanya tetap sama-sama belajar, gitu. Hmm. Sama-sama harus dipelajari. Berarti sebelum kita itu menentukan eh, pembagian waktunya, itu kita harus menentukan skala prioritasnya ya kayaknya. Yang mana sih yang harus kita dulukan, yang mana sih yang bisa dikerjakan agak nanti gitu misalnya gitu ya. Berarti. Nah, ini Iya, betul tips sekali. bagus nih teman-teman. Mm-mm. Tips bagus banget nih dari kakeknya. Jadi kita harus menentukan yang namanya skala prioritas. Mana sih yang dalam hari ini misalnya, skala prioritas kita hari ini tuh ngapain? Apa yang harus kita kerjakan hari ini yang harus selesai? Mana yang misalnya agak nanti aja setelah ini. Nah, gitu. Itu namanya skala prioritas. Nah, untuk menentukan itu memang kita harus berlatih ya kakeknya ya. Karena kan itu terbentuk karena kebiasaan ya kakeknya ya. Memang kalau kebiasaan seperti itu sudah automatically udah biasa jalan seperti itu. Kalau kita baru mulai memang kita harus belajar dulu, memang harus menentukan dulu. Paling tidak kita hari ini tuh harus selesai ngapain. Nanti kalau sudah bisa baru kayak kakeknya tuh bisa jam sekian sampai sekian itu ngerjain ini harus selesai. Apalagi itu udah multitasking banget tuh. Lomba plus ngerjain UAS tuh. Iya, pas waktu Wah, itu pernah juga. Iya, satu kali itu. Aduh, benar-benar pikiran harus dibagi pada saat itu juga gitu. nah itu Karena kalau nggak ya. itu kalau nggak super itu pasti udah kelabakan. Kalau nggak gitu itu minta susulan pasti. Itu kalau bukan Kak Kaynya itu kayaknya tuh pasti kayaknya minta susulan deh. Pak, saya susulan aja deh Pak. Ujiannya besok aja. Nih Ya, kalau nggak, mungkin kita minta negosiasi ke dosennya. nah itu. Kadang-kadang aja kalau kayak nggak enak badan atau lagi apa kampus lagi hujan males ke kampus aja kadang ada loh Kak yang minta ujian susulan. Nah ini lomba plus ujian loh teman-teman bayangin tuh. Ini tuh contoh yang bagus tuh seperti itu ya kakeknya ya. Makanya bisa beasiswa, bisa keluar negeri, berprestasi. Ya memang yang dilalui itu bukan hal yang mudah ya. Banyak hal yang membuat dia tuh sampai di titik ini gitu. Terus kakeknya, pernah nggak sih kakeknya tuh ngerasa kayak down atau ingin menyerah gitu? Terus ketika kakeknya tuh kayak ngerasa down itu gimana sih Kak cara ngatasinya? Iya, pernah, pernah banget pernah. Eh, mungkin kita, mungkin nggak cuma saya, tapi mungkin teman-teman yang lain juga pernah merasakan hal seperti ini. Mungkin ada yang merasa, aduh, kayaknya salah jurusan. Aduh, kok yang dipelajari kok makin makin susah. Aduh, kok kayaknya kok berat dan lain sebagainya. Mungkin kita semua pernah merasakan hal-hal seperti itu ya. Mungkin titik rendah lah di situ. Eh, kuncinya adalah kalau dari saya pribadi, fokus ke tujuan lagi. Balik lagi ke saya awalnya loh. Bukannya ini yang saya pengen gitu. Bukannya ini yang saya dari kalau saya pengen kuliah, saya pengen berprestasi. Kalau sudah di titik ini, yang nggak bisa berhenti gitu ya. Ayo maju terus gitu. Itu yang bikin saya kita harus maju terus, kita harus maju terus. Kita nggak boleh stop di sini gitu. Jadi balik lagi ingat lagi tujuannya apa.
eh, bukannya ini gitu, bukannya ini yang saya pengen gitu. Coba teman-teman misalnya berada di eh, posisi yang capek, posisi yang rendah, posisi yang ngedown. Coba kita refleksi aja, kita refleksi kayak, oh iya ya, dulu susah-susah pengen masuk kuliah, dulu susah-susah pengen belajar ini, kita sekarang udah di titik ini loh. Berarti kan kita nggak boleh stop di sini, masih ada yang harus dicapai lagi. Tuh. Iya, jadi kalau udah terlanjur nyemplung itu ya udah dijalanin aja gitu ya Kak kayaknya ya. Kita malah harusnya Ya, dimaksimalkan karena dijalanin. kan Kita udah sampai di mm-mm, sini loh. mm-mm. Kita udah sampai di sini loh. Kalau mau mundur atau mau pindah jurusan, mau ngulang lagi itu kayaknya ya rugi waktu banget gitu loh. Kita udah terlanjur nyemplung, ya udahlah kita maksimalkan saja. Barangkali kan namanya rezeki kita ada di situ kan siapa tahu. Soalnya tuh banyak banget kan Kak kayaknya ya. Setelah dari SMA misalnya maunya kan jurusan A, B, C, D ternyata masuknya ke jurusan F gitu. Banyak kan mahasiswa-mahasiswa baru tuh yang ngerasanya kok teman-temanku kok kayak gini ya, aku kok salah jurusan ya, kayak kondisi kampusnya kok kayak gini ya kan banyak banget ya kak ya yang kayak gitu ya. Terus ngerasa kayak kok salah jurusan ya, pelajarannya kok susah, dosanya juga nggak enak gini-gini. Itu itu malah nanti akan mempersulit diri kita, teman-teman. Belum lagi itu juga nanti akan menambah beban pikiran orang tua kita pasti kalau kita ngerasa seperti itu. Jadi bagus banget juga tips dari Kak Kenya ya. Jadi kalau kita udah nyemplung itu kita harus merefleksi, kita harus flashback ke belakang sih. Eh, Banyak hal yang udah kita lalui sampai kita bisa diterima di sini tuh banyak hal yang kita lalui, banyak waktu yang udah kita korbankan untuk berkuliah di sini. Tuh, jadi kalau kita mau pindah jurusan atau mau ngulang lagi atau bahkan kalau ada yang sampai keluar ya, itu kayaknya kok eman gitu loh. Sayang banget kalau kayak gitu gitu. Jadi walaupun kita capek, walaupun kita down, kita harus flashback ke belakang karena apa yang kita perjuangkan itu udah membawa kita sampai sejauh ini. Jadi alangkah baiknya itu kita totalitas di yang kita pengeni itu kan, yang minta masuk ke jurusan ini kan ya kita sendiri kan. Jadi ya totalitas saja. Udah kita jalani aja sampai akhir. Apalagi kalau Kak Kaynya ini ya udah udah struggling banget ini untuk meraih beasiswa KIP, dibantu sama mamahnya, terus kakeknya juga belajar mengalahkan pesaing-pesaing yang lain untuk mendapatkan KIP ini. Jadi ya memang harus harus fight untuk sampai nantinya sukses dan seterusnya itu memang harus berjuang karena kita udah terlalu nyemplung ya kita juga yang harus mengakhiri sampai di garis finish nantinya. Bagus banget Kak kayaknya. Selanjutnya nih ya Kak, kayaknya ya, seberapa penting sih peran komunitas atau lingkungan dalam perjalanan perjalanan Kak kayaknya selama berkuliah atau dalam sekolah sampai kuliah ini? Iya, menurut saya penting banget Mbak Lisa di sini penting banget karena kan biasanya kalau misalnya di kelas itu kan ada yang namanya circle biasanya sering Mm-mm. terjadi sih meskipun nggak semuanya tapi sering terjadi ada yang namanya circle ada yang memang satu circle ini yang seperti yang dikatakan Mbak Lisa tadi slow living udah kita nikmati aja waktu kuliah senang-senang sama teman-teman keluar-keluar nongkrong dan segala macam ada lagi yang circle yang mungkin ambisius ada yang circle dia tenang-tenang aja, tapi tetap belajar, tapi tetap tenang, tapi tetap menikmati dan sebagainya. Menurut saya di sini bawa pengaruh banget Mbak Lisa karena eh, munculnya rasa ingin belajar itu kan juga dari lingkungan, juga dari sekitar kita. Misalnya pas di tengah-tengah eh, kita lagi demotivated, aduh kok pengen nongkrong dan segala macam. Tapi kalau misalnya ada salah satu teman kita yang memberikan ide, ayo kita bawa laptop sekalian yuk. Nah, itu dengan satu kalimat itu aja mungkin udah bisa merubah gitu, merubah vibes-nya kita pada saat itu, merubah semangat kita untuk oh iya ya udah, ayo sekalian kita bawa laptop, sekalian sambil nongkrong, sekalian sambil nugas. Teman-teman yang seperti ini yang menurut saya benar-benar bawa pengaruh baik seperti itu. Di kala kita lagi aduh capek pengen nongkrong, aduh capek kita pengen keluar, pengen jalan-jalan gitu. Tapi tetap ada oh iya, ada remindernya gitu dari teman-teman sekitar.
oh iya kita besok ada ini loh, ada ujian ini loh. Oh iya, jadi kan itu kan bisa memberikan kita peringatan. Oh iya, berarti kan dari teman-teman saya yang sekitar ini memberikan dampak impact yang bagus ke perkembangan diri saya, ke self developmentnya kita masing-masing seperti itu. Jangan sampai kita mengambil circle yang salah seperti itu. Mungkin boleh kita maksudnya keluar-keluar karena kan kita memang nggak bisa dipungkiri ya, memang kadang stres juga gitu kan di perkuliahan. Memang ada seperti itu, masa-masa seperti itu. Tapi di mana kita harus tetap punya temen nih yang mengingatkan di sisi yang baik itu tadi. Seperti itu. Hmm. Jadi penting banget ya Kak kayaknya ya. Kita milah-milah temen itu juga penting ya Kak kayaknya ya, berarti ya. Jadi kita harus memilih circle-nya itu yang bisa untuk mendorong kita tuh menjadi lebih baik teman-teman. Jadi jangan sampai kita tuh salah memilih circle. Kan kita berhak ya untuk menentukan siapa yang bisa jadi teman kita, siapa yang bukan. Nah, itu kalau kita semakin dewasa tuh kita harus pintar memilah itu. Jangan sampai kita berteman hahi tapi akhirnya nanti menjatuhkan kita. Nah, sebaiknya ya kayak kakeknya tadi. Jadi kita bebas hahi asalkan tetap kita nggak lupa sama tujuan kita, nggak lupa sama goals-goals kita, nggak lupa sama tugas-tugas kita. Jadi nggak cuma hari-hari main HP pulang tidur kan nggak kayak gitu. Ya bisa nongkrong sambil ngerjain tugas sambil ngopi. Jadi tetap gaul tetap jalan, tugas tetap jalan. Jadi circle itu sangat menentukan ya kayaknya ya. Betul banget. Iya. Selanjutnya ini tentang pengalaman berpetualangnya ke Taiwan ya Kak kayaknya. Ini barangkali teman-teman udah penasaran banget nih. Gimana sih Kak ceritanya kok bisa ikut short course ke Taiwan itu? Awalnya seperti apa ceritanya? Iya. Untuk short course di Taiwan ini pada waktu itu saya sebenarnya kan sudah menjadi mimpi, sudah menjadi mimpi saya dari dulu kalau suatu saat pengen kuliah ke luar negeri seperti itu kan, pengen belajar ke luar negeri. Pada waktu itu kebetulan eh, ada program, bukan kebetulan sebenarnya, ada program dari Kemendikbud Ristek itu ISMA, International Indonesian Student Mobility Awards, yang memberikan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa bisa berkuliah di luar negeri. Dan pada waktu itu pilihannya amat sangat banyak sekali dibanding yang di atas saya pada waktu tahunnya saya pada waktu itu kebetulan pilihannya diluaskan dari yang tahun sebelumnya ke titik-titik negara yang sebelumnya belum ada seperti itu. Nah, saya mengambil itu sebagai suatu kesempatan. Wah, ada kesempatan untuk belajar di luar negeri meskipun hanya short course, meskipun hanya 1 semester seperti itu. Tapi ini merupakan mimpi saya gitu. Sempat terbesit bisa nggak ya, bisa nggak ya, pasti ada. Tapi pada waktu itu saya tetap optimis. Uh, kita coba dulu, kita coba ikut tesnya segala macam. Dan kebetulan kampus saya alhamdulillahnya merupakan kampus yang sangat suportif terhadap mahasiswa-mahasiswanya, terutama untuk mendukung prestasi mahasiswa-mahasiswanya. Jadi pada saat itu mengadakan bimbingan untuk mahasiswa yang mau ikut ke program ISMA ini. Jadi pada waktu itu saya ikuti bimbingannya, saya ikut uh, pelajarannya segala macam pelatihannya. Alhamdulillahnya pada waktu itu seleksi kampus lolos, seleksi program studi lolos, naik lagi. Dan pada waktu pemilihan sebenarnya waktu itu kita diberikan 2 pilihan kampus untuk dituju karena saya basicnya di bahasa Inggris di industri pariwisata. Jadi pada waktu itu saya pilihan pertama saya ambil di Belanda kalau nggak salah, Netherlands pada saat itu saya pilih Belanda dengan basic industri pariwisata pada pilihan pertama. Kemudian pilihan kedua saya sempat berpikir eh, kalau pilihan pertamanya saya sudah ambil pariwisata, kira-kira kalau misalnya saya nggak keterima di sini, apa ya yang bisa saya ambil? Yang kemungkinan di kemudian hari bisa bermanfaat juga untuk saya. Dan kenapa nggak coba untuk keluar dari zona nyaman? Seperti itu, Mbak. Saya waktu itu mikir.
Di pilihan kedua, akhirnya saya ambil pilihan Taiwan dengan pada waktu itu majornya saya ambil manajemen bisnis, bisnis manajemen. Loh, kok berbeda jauh dengan maksudnya dari pariwisata, dari bahasa Inggris dan sebagainya. Karena saya mikir pada waktu itu kenapa nggak dicoba seperti itu? Siapa tahu dengan hanya short course ini dan basic bisnis manajemen di Taiwan nanti, justru itu yang bisa membawa saya ke langkah kedepannya seperti itu. Dan dari banyaknya negara, saya memilih uh, Netherlands dan juga Taiwan pada saat itu. Karena setelah Netherlands yang saya pikir mungkin akan ramai sekali yang menuju ke Netherlands yang menginginkan tujuan itu, saya tujuan kedua saya pilih Taiwan karena saya memikirkan mungkin ada beberapa orang yang memikirkan aspek bahasanya dan akhirnya mundur. Tapi di situ saya nggak ambil pusing tentang bahasa karena saya memang pribadi sangat senang belajar untuk bahasa-bahasa asing lainnya selain bahasa Inggris. Jadi saya nggak pikir panjang terkait bahasa. Kita terabas aja, kita dobrak aja gitu pintunya, kita dobrak batasannya gitu. Jadi dan Qadarullah pas itu keterimanya di pilihan kedua yang di Taiwan gitu. Aduh, saya langsung mikirnya, wah berarti ini bakal belajar Mandarin ini saya gitu kan. Tapi di situ saya senang karena senangnya adalah itu tadi karena saya senang belajar bahasa, ditambah lagi ini saya masuk major yang saya belum pernah pegang sama sekali. Saya masuk major di mana saya belum pernah belajar tentang bisnis manajemen sama sekali gitu. Saya senang karena wah ini benar-benar hal baru buat saya. Yang satu harus belajar bahasa, yang satu harus belajar bisnis manajemen. Seperti itu. Jadi itu awalnya kenapa saya dapat short course di Taiwan pada waktu itu. Oh, perjalanannya ternyata seperti itu ya, Kak. Berarti dulu uh, ada dua pilihan. Yang pertama di Netherlands, di Belanda ya. Yang kedua itu di Taiwan. Jadi Kak, kayaknya itu walaupun belum bisa bahasa Mandarin pada saat itu teman-teman itu diterabas aja, didobrak aja itu keterbatasannya itu. Jadi nggak takut belajar, bahkan seneng belajar bahasa baru itu seneng teman-teman. Jadi tuh soalnya tuh banyak banget nih Kak, kayaknya tuh mahasiswa itu yang belum ya ini belum masih belum ke luar negeri ya. Jadi kayak baca jurnal, artikel jurnal pakai bahasa Inggris aja itu udah alergi Kak kayaknya. Jadi itu banyak banget yang kayak gitu. Jadi, aduh jurnalnya tuh yang bahasa Indonesia aja. Kalau buku literatur e-book itu yang bahasa Indonesia aja, yang bahasa Inggris. Itu tuh banyak banget itu. Mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu tuh banyak banget. Nah, Kak, kayaknya ini malah belum bisa bahasa Mandarin, tapi malah memutuskan untuk short course-nya tuh ke Mandarin. Dan itu akan memaksa Kak kayaknya itu untuk belajar bahasa Mandarin, teman-teman. Jadi, ya memang kalau namanya orang suka ya, orang suka belajar ya mau apapun ya ya udahlah kita jalan dulu aja gitu. Jadi teman-teman ini bisa banget ini nyontoh kayak kakeknya. Jadi kita tuh jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai. Barangkali di situ malah rezeki kita, kesempatan kita untuk ke pengalaman-pengalaman yang lebih banyak, lebih besar dari yang kita bayangkan bahkan. Seperti itu. Jadi kita juga bonus bisa dapat teman, dapat pengalaman, dapat pelajaran dari sana. Banyak sekali yang kita dapatkan. Jadi kalau dosennya itu minta misalnya review jurnal bahasa asing pakai bahasa Inggris pada itu udah alergi duluan ya itu coba deh dihilangin dikit-dikit itu. Ini yang bahasa Mandarin aja didobrak kok. Masa bahasa 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 Inggris itu kan lebih mudah ya kayaknya ya kalau bahasa Inggris ya. Ya, Mm-mm. jadi lebih ke mindset aja sih Mbak daripada mindsetnya, aduh kok bahasa Inggris, aduh kok bahasanya gini, diganti ke wah berarti dari sini bisa belajar bahasa Inggris, wah berarti justru Hmm. dari sini kita sekalian bisa belajar bahasa ini gitu. Jadi mindsetnya aja sih Mbak yang diganti gitu teman-teman. Mm-mm. Bagus banget nih tipsnya dari kakaknya. Jadi kita tuh harus mengganti mindset kita. Jadi selain kita belajar di bidang kita, kita juga bisa nih belajar bahasa Inggris dari
dari jurnal yang kita baca, dari yang dosen kita berikan ke kita, nih saran kita belajar, misalnya dari program studi farmasi ya, kita nggak cuma belajar farmasinya aja, tapi kita belajar bahasa Inggrisnya juga. Siapa tahu nanti kita bisa lanjut S2. Ternyata kita harus conference, international conference itu kan wajib kan kalau S2 tuh. Ya udah nggak takut-takut lagi kalau mindsetnya itu kita tata dari awal gitu ya kayaknya ya. Ya, benar banget Mbak Lisa. Mm-mm. Selanjutnya Kak, apa sih persiapan yang dilakukan sebelum berangkat ke Taiwan, baik dalam hal akademik ataupun yang non-akademik? Itu persiapannya apa aja Kak? Iya, baik dari akademik maupun non-akademik ya. Kalau dulu saya ambil dari non-akademik dulu ya. Mungkin persiapan ke mental sama persiapan ke kesehatan itu sih Mbak. Jadi persiapan mentalnya harus benar-benar mateng karena kan jauh kan ya. Jadi waktu itu maksudnya kalau misalnya mungkin kita dengan lokasi kampus kita dengan rumah dari asal kita mungkin masih bisa pulang dengan kereta, masih bisa pulang dengan bis. Tapi kalau misalnya nanti di luar negeri, di Taiwan jauh, misalnya kita tiba-tiba homesick gitu, aduh kan nggak bisa pulang. Nah, jadi ditata mentalnya itu dari situ. Benar-benar harus siap untuk belajar, siap untuk jauh dari keluarga, siap untuk benar-benar diniatkan untuk belajar seperti itu di sana. Eh, Ya itu tadi menata mentalnya gitu. Kalau untuk dari sisi akademik lebih ke mempersiapkan materi-materi. Saya waktu itu lebih ke menerka-nerka kira-kira saya bakal belajar apa saja di situ karena kan pada waktu masih di Indonesia sudah mulai keluar untuk istilahnya KRS-nya seperti itu sudah mulai keluar matkul-matkulnya apa saja lebih ke wah nanti saya di sini belajar apa ya kira-kira saya belajar apa ya gitu itu saya buka satu-satu saya browsing tentang ini oh jadi di sini saya mempelajari ini jadi di sini saya bakal mempelajari ini gitu kemudian dari sisi perkuliahannya itu sendiri saya juga sedikit-sedikit mulai mempelajari bahasa Mandarin dari sini sederhananya aja saya dari drama pada waktu itu Mbak Lisa jadi pada waktu itu saya belajar dari drama Chinese, drama Cina karena lewat pendengaran kan terbiasa mendengar oh gini 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 ya seenggaknya yang daily daily dulu yang daily conversation dulu itu belajar baru nanti sambil baca-baca seperti itu untuk persiapannya. Berarti eh, dua hal itu ya yang Kak kayaknya persiapkan ya dari akademiknya itu untuk course-nya nanti apa aja yang diajarkan di sana. Itu kita browsing-browsing dulu. Kalau yang non-akademiknya persiapan mental itu tadi ya Kak ya. Karena kita nggak bisa tiba-tiba homesick terus naik kereta dari Taiwan ke Indonesia itu nggak mungkin. Jadi kita harus benar-benar siap dalam rentangan waktu tersebut itu kita nggak ketemu sama orang tua kita, nggak ketemu sama saudara kita, nggak kulkam dulu itu kita sudah harus siap seperti itu ya Kak, kayaknya ya. Benar banget, Mbak Ina. Hmm. Terus hal apa sih yang paling mengejutkan atau yang berbeda yang kakeknya temui yang ada di Taiwan tapi nggak ada di sini? Iya, ini yang saya benar-benar merasa terkejut adalah karena pada waktu itu saya merasa di kelas ini teman-teman saya semuanya pintar gitu. Mungkin kalau misalnya kita di perkuliahan kan kita bisa merasakan ya maksudnya teman-teman kita kan berbeda-beda kemampuannya. Tapi ya ketika saya rasakan di Taiwan pada saat itu, pada saat saya masuk kuliah adalah satu kelas ini pintar-pintar semua. Jadi pinternya itu pinter yang rata, semuanya pintar gitu. Benar-benar mungkin kalau di kita kan persaingannya terasa ya, terasa kayak saya harus maju ini, saya harus naik, saya harus ini. Tapi di sana mereka santai tapi semuanya rata. Jadi memiliki pengetahuan yang sama misalnya dan pada waktu itu saya kagetnya adalah mungkin secara spoken English itu mereka kurang karena kan mereka punya aksen Mandarin yang kuat ya. Mandarin. Mm-mm. Tapi secara tertulis dan secara pengetahuan itu bahasa Inggrisnya mereka justru bagus sekali. Justru ketika saya belajar di situ kan saya pakai buku yang berbahasa Inggris sama dengan teman-teman yang lain dan bisa saya katakan di situ meskipun dengan basic saya bahasa Inggris, saya bisa tahu kalau
bahasa yang digunakan di buku itu bahasa yang sulit gitu, terutama bagi orang-orang yang mungkin masih belajar, masih awam dengan bahasa Inggris. Tapi teman-teman saya yang dari Taiwan itu bisa semua, paham semua dengan apa yang ada di buku, Hmm. meskipun spokennya mereka mungkin kurang seperti itu. Itu yang bikin saya benar-benar terkejut karena wah ternyata anak-anak di sini pinter-pinter semua gitu. Itu yang Hmm. dari tingkat pengetahuan yang saya benar-benar kaget karena berarti ini, waduh ini patut dicari nih. Saya jadi penasaran gimana sih sistem belajarnya mereka, strategi belajarnya mereka gitu. Akhirnya Hmm. penasarannya di situ gitu Mbak Risa. Hmm. Tapi akhirnya karena teman-temannya seperti itu semua, akhirnya kita terdorong ya Kak ya untuk gimana sih caranya biar kita tuh nggak ketinggalan banget gitu. Akhirnya kan kita mau nggak mau kan Iya, kita benar banget. kejar kan. Iya. Karena waktu itu Terus apalagi buat saya yang belum belum ada basic bisnis manajemen, bisnis. pada itu Mm-mm. iya pada itu ngerasa banget oh iya berarti harus benar-benar belajar banget pas waktu di perkuliahan itu benar-benar ya gimana harus paham, harus bisa cari ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu. Ada rasa untuk Hmm. ayo jangan sampai kalah sama teman-teman yang lain. Apalagi kan mungkin mereka kan memandang kita sebagai eh, orang yang lebih cerdas dari mereka karena wah mereka aja bisa sampai beasiswa ke sini loh dari Luar negeri. Indonesia. Heeh. Mereka memandang kita harus bisa lebih cerdas gitu. Justru itu menjadi pressure untuk tetap belajar, untuk terus belajar. Mm-mm. Jadi pelajaran hidupnya apa sih Kak ketika atau nilai budayanya itu yang paling berkesan ketika kita di Taiwan itu apa aja sih Kak? Eh, Nilai budaya, kalau dari budaya sebenarnya saya nggak melihat perbedaan yang jauh, maksudnya dengan Indonesia karena warganya juga eh, ramah-ramah. Meskipun ada beberapa yang mungkin ya kurang lebih sama dengan Indonesia kan kita juga ada mungkin beberapa orang yang tidak ramah gitu dengan pendatang, Hmm. dengan Jangan pendatang antagonis baru itu ya karena Kak. ya terlebih kan di sana kan dengan yang berhijab itu kan masih Hmm. pada aneh, masih pada awam itu. Ini pakai apa? Ini dari mana? Seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi budayanya yang bisa dipetik adalah itu tadi meskipun dengan orang yang terlihat aneh mungkin di mata mereka, tapi mereka tetap ramah. Terutama yang mahasiswa ya, itu mereka merangkul justru merangkul mahasiswa internasional. Jadi mereka menunjukkan budaya mereka, mereka mengenalkan budaya mereka, mengenalkan makanan, mengenalkan cara bersosialisasi dan sebagainya. Itu yang saya ambil, oh berarti teman-teman di Taiwan ini senang gitu punya teman internasional dan mau mengenalkan budayanya mereka gitu. Hmm. Jadi di sana tuh itu yang nggak underestimate gitu ya Kak ya. Mayoritas ya, mayoritas nggak yang kayak ih kok gini ya, nggak gitu kan ya walaupun mereka tuh secara Ya, ya mereka intelektualnya itu merangkul. lebih walaupun mereka secara intelektual kan lebih dari kita gitu ya, tapi itu mereka malah Ya. merangkul, ayo bareng-bareng kita bisa belajar bersama gitu ya Kak ya berarti. Hmm, Dan kayak ada gitu satu teman-teman. tambahan ini sih Mbak Lisa. Hmm. Ada satu tambahan pada waktu itu kan kita mahasiswa Indonesia yang dari Indonesia, saya dan teman-teman saya itu ke kampus bawa buku ya, kita bawa notebook, bawa buku masing-masing. Dan ketika penjelasan dosen pun kita menulis. Itu yang dirasakan oleh teman-teman Taiwan pada saat itu aneh, karena hampir dari mereka tidak ada yang menulis pada saat itu. Hmm. Jadi mereka menggunakan buku yang bukan buku catatan, yang buku materi, dan mereka menggunakan laptop atau menggunakan tab pada saat itu. Jadi mereka heran loh, kok kalian masih tulis tangan gitu. Mungkin itu yang terasa gitu perbedaannya antara di Indonesia dan di Taiwan. Mungkin mereka lebih maju secara teknologi juga kan Mbak, mungkin gitu. Kesenjangan teknologi. Gitu. Ya, Hmm. jadi loh kok kalian kok masih tulis tangan gitu. Iya. Itu ya apa mayoritas mereka tuh itu ya berarti sudah pakai apa namanya pakai laptop pakai notebook gitu ya berarti ya sama sekali nggak ada yang nulis tangan berarti. Iya, pakai tab semua sih Mbak Hmm. kebanyakan. Tapi itu ya kak ya ada nggak sih yang kalau misalnya dijelaskan sama dosennya gitu terus nggak
nggak text note apa-apa gitu, cuma domblong aja itu ada nggak? Nah, ini nggak ada sama sekali, ini saya herannya juga. Karena kan mungkin kalau di Indonesia bahkan ada yang sampai ketiduran kan, Mbak. Iya. Ya, mungkin ada bahkan yang sampai kan dia sambil kerja atau apa akhirnya kecapean sampai tidur. Tapi di Mm-mm. sana benar-benar nggak ada sama sekali. Dan pernah waktu itu kelas sore, kelas sampai sore sampai mau maghrib, kan kondisi udah capek, ngantuk segala macam. Di sini yang saya respect adalah dengan dosennya. Justru pada waktu itu dosennya yang beliin kita semua kopi, Mbak. Oh. Iya, jadi malah dosennya yang support. Hmm. Ayo kita minum kopi semua biar kita tetap eh, fresh, biar kita tetap bisa belajar gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi malah dosennya yang memberikan dukungan. Ayo kita tetap belajar, ayo kita tetap bangun gitu. Jadi saya ngerasa Mm. nggak ada teman-teman yang istilahnya nggak memperhatikan gitu. Nggak ada menurut saya. Biasanya respect banget ya kayak di sini, di sana ya. Kalau di Indonesia gitu, kalau mahasiswanya tidur paling dimarah-marahi itu malah. Kalau nggak Nah, suruh itu cuci muka juga dulu. perbedaannya itu, Mbak. Iya. Jadi ya budayanya memang di sana seperti itu ya, yang mungkin ya itu juga sih yang bikin akhirnya mayoritas dari mereka tuh cerdas-cerdas gitu ya Kak ya, dan itu merata. Kalau di sini kan ada yang pinter-pinter banget, ada yang kurang tuh kurang gitu. Di sini kan kayak gapnya kan Ya, besar gitu kan ya kelihatan seperti iya, itu. Jadi memang budayanya seperti itu. Jadi kalau dosennya itu menjelaskan, mereka eh, selalu memberikan catatan di tab mereka masing-masing. Selanjutnya juga dosennya pun juga kalau mahasiswanya ngantuk itu nggak marah dimarah-marahin, nggak malah tiba-tiba dikasih tebak-tebakan atau dikasih kuis yang under pressure yang buat mahasiswa semakin tertekan. Di sana malah dibelikan kopi dan lain-lain itu pasti menyenangkan banget sih Kak, pengalaman-pengalaman seperti itu yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di sini kayaknya ya kalau seperti itu ya, karena memang budayanya nggak sama ya gitu. Jadinya gitu ya teman-teman, kalau kuliah di luar negeri itu kita bisa dapat pengalaman-pengalaman seperti itu. Akhirnya kita tahu cara belajar mahasiswa di belahan bumi yang lain itu seperti itu. Jadi dosen-dosennya pun itu juga macam-macam seperti itu. Ini teman-teman ada yang mau tanya nggak? Bisa kalau mau tanya di chat aja di kolom chat ya teman-teman. Ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, barangkali ada. Apa sih maknanya mendobrak batas bagi Kak Kenya secara pribadi itu apa sih, Kak? mungkin makna mendobrak batas ini adalah buat saya eh, jangan sampai ada yang membatasi, terutama dalam pendidikan itu menurut saya. Sebisa mungkin, Hmm. sebisa mungkin kita berusaha hilangkan gap itu. Meskipun di sini bisa saya katakan saya dari keluarga yang kurang mampu, saya mungkin kurang mendukung, tidak mencukupi dan sebagainya. Tapi ayo kita tetap cari cara, bisa kok kita tetap cari cara. Kita coba itu tadi dobrak batasnya, kita coba hilangkan gapnya. Pasti ada cara gitu. Berawal dari niat, berawal dari keinginan, mungkin tadi seperti pepatah di mana ada kemauan di situ ada jalan gitu kan Mbak Lisa. Jadi berawal dari niat dan keinginan dulu teman-teman. Kalau misalnya emang beneran niat pasti ada jalannya, pasti ada caranya gitu. Kita cari caranya. Gitu jangan sampai mungkin ada teman-teman yang kan kalau ini gini, kan ini gini, kan ini. Coba kita hilangin itu satu-satu. Gitu. Coba kita dobrak batasnya satu-satu. Kalau memang kita yang ingin pasti bisa gitu. Jadi jangan sampai ada batasan terutama dalam pendidikan, dalam kita semua belajar gitu. Kita usahakan untuk hilangkan semua gap-gapnya, kita hilangkan pembatasnya gitu. Jadi mendobrak batas itu entah batasan dalam hal ruang, dalam hal ruang itu dalam artian tuh kayak negara itu kan juga ruang ya. Kita kayak gak terbatas lah. Kita itu bisa belajar di mana aja. Kita dobrak aja kayak tadi keterbatasan bahasa. Misalnya kita dobrak aja, coba dulu itu. Jadi tanpa dibatasi ruang. Terus ketika kita mau kuliah itu ada keterbatasan dari finansial itu kita dobrak juga tuh. Kita bisa kok tetap kuliah walaupun dengan beasiswa.
Itu ada jalannya, selalu ada jalan kalau kita itu mau, teman-teman. Jadi kita harus mengusahakan itu. Kita harus mendobrak batas-batas itu kayak yang tadi sudah disampaikan sama Kak Kenya ya, teman-teman. Jadi kita harus mendobrak batas-batas itu untuk mencapai kemauan kita, tujuan kita. Seperti itu. Jadi memang yang dijalani Kak Kenya ini bukan sesuatu yang mudah, tapi nyatanya ada mahasiswa yang seperti Kak Kenya ini, teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat di sekeliling kita, masa sih ada sih mahasiswa yang kayak gini, nggak punya orang dalam, nggak punya gini-gini, itu nggak kayak gitu, teman-teman. Jadi Kak kayaknya tuh nggak punya yang namanya orang dalam untuk ke Taiwan tuh nggak ada, itu pure murni. Tesnya, seleksinya tuh pure murni, teman-teman. Jadi masuk ke universitas negeri pun itu juga tesnya murni, nggak pakai ordal-ordal gitu-gitu, teman-teman. Jadi kita jangan dikit-dikit kayak underestimate. Paling itu sukses karena punya orang dalam, paling itu sukses karena punya uang. Nah, itu belum tentu seperti itu. Jadi, banyak hal itu yang harus diperjuangkan, termasuk yang sudah dilakukan sama teman kita ini, kakeknya ini, teman-teman. Jadi, sudah banyak hal yang dia lakukan sampai bisa dapat pengalaman seperti itu. Menang lomba, bisa kuliah ke luar negeri, short course ke Taiwan itu tadi. Terus berorganisasi dengan banyak sekali yang harus digeluti. Nah, itu kan pasti banyak sekali yang didobrak itu. Banyak sekali hal yang diperjuangkan, banyak hal yang harus dikorbankan bahkan untuk mencapai seperti itu. Keren sekali nih Kak kayaknya. Terus untuk menjadi hebat seperti ini Kak kayaknya, eh, Kak kayaknya punya nggak sih kayak mentor ataupun sosok yang menginspirasi Kak kayaknya sehingga Kak kayaknya itu bisa menjadi seperti ini itu Kak? Eh, Kalau untuk mentor tentu saya sangat berterima kasih kepada dosen-dosen saya karena saya merasa benar-benar kalau misalnya di Politeknik Negeri Malang di kampus saya terutama di prodi itu hampir semua dosennya suportif. Hampir semua dosennya suportif ke mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kalau ada mahasiswa yang mau melangkah maju, kita katakan mau ikut lomba, dosen-dosen mau untuk membimbing. Ayo Mbak, kayaknya ikut lomba ini aja. Nanti saya siap jadi pembimbingnya gitu. Justru dosen-dosen yang memberikan kita dorongan seperti itu. Untuk sosok yang menginspirasi, saya lebih ke sosok yang memotivasi sih Mbak Lisa. Ibu saya sendiri seperti itu. Jadi itu yang istilahnya orang dibalik semua pencapaian saya itu motivasinya yang nomor satu tetap ibu saya gitu. Dari latar belakang kondisi keluarga saya dan situasi keluarga saya, tujuan saya cuma ingin membantu mengangkat derajat keluarga saya, mengangkat derajat ibu saya, membahagiakan ibu saya seperti itu. Berangkat dari situ akhirnya adalah semua ini, adalah prestasi-prestasi saya, ada beasiswa-beasiswa dan segala macam. Itu semua saya raih karena berangkat dari itu tadi, seperti itu. Bantu juga dengan Ya. dosen-dosen saya. Hmm, Sebenarnya banyak orang yang ikut andil di sini, seperti itu. ya. Jadi itu tadi ya kayaknya kadang tuh kayak kita kita itu nggak seberapa kalau bukan ibu kita yang lebih hebat daripada kita, yang melalui doa-doanya yang bantu kita sehingga kita itu bisa kayaknya jalan itu kayak dilancarkan seperti itu ya kayaknya ya. Karena itu tadi teman-teman niatnya itu kita itu harus meluruskan niat. Jadi kadang kalau kita mau ikut lomba, mau ikut itu jangan ada niatan seperti aku mau ikut biar dibilang hebat, biar dibilang pamer kalau misalnya menang gini-gini itu kan kayak wah banget. Nah, itu kita juga harus meluruskan niat-niat itu. Jadi kalau Kak Kenya itu kan memang niatnya untuk mengangkat derajat keluarga mamahnya, keluarganya seperti itu teman-teman dari jadi berawal dari mahasiswa KIP bisa sampai ke luar negeri. Nah, itu pasti kan kebanggaan-kebanggaan itu yang nantinya akan membuat mamahnya itu mendoakan yang terbaik untuk anaknya ini. Jadi sehingga nanti pastinya banyak jalan yang membuatnya itu eh, mudah gitu. Jadi pasti ada jalannya bisa jadi perantara dosennya jadi yang memiliki karakter-karakter yang baik ke kakeknya. Nah, itu kan juga hasil dari doa-doa mamahnya juga. Jadi, teman-teman, selama masih ada ibu kita tuh kita harus selalu meminta doa kepada ibu kita ya, teman-teman, karena itu yang membuat jalan kita itu mudah. Jadi, selama ada ibu, dunia ini akan baik-baik saja. Katanya tuh seperti itu katanya. Iya, Lewat bagus sekali melalui kayaknya. ibu itu Mbak biasanya.
Mm-mm. Iya. Terus eh nih kakeknya nih, pesan kakeknya nih ya untuk Gen Z yang selama ini masih bingung atau minder karena banyaknya keterbatasan-keterbatasan itu apa sih Kak pesan-pesannya? Kalau dari saya itu tadi saya nggak capek-capek untuk ngulang-ngulang soalnya Mbak. Ini kita berangkat dari niat, berangkat dari awalnya gitu. Karena dari niat itu nanti yang bisa bikin kita terus maju. Kayak itu tadi saya ulang lagi misalnya kita lagi di posisi down, kita ingat lagi niatnya apa. Dari situ kita bisa maju lagi. Terus misalnya kita mau ikut lomba, niatnya apa? Akhirnya kita bisa. Terus misalnya saya mau ikut coba saya pengen keluar negeri, niatnya apa? Kalau misalnya niatnya baik, pasti ada jalannya gitu. Terus yang kedua adalah mindset gitu. Biasanya di sini Gen Z adalah musuhnya pikiran sendiri, Mbak. Seringkali gitu Hmm. soalnya. Seringkali overthinking duluan, akhirnya mundur. Seringkali overthinking yang jelek-jelek dulu, akhirnya mundur. Sebenarnya nggak apa-apa kita memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk gitu ya. Tapi kan itu hanya pikiran kita gitu teman-teman. Itu hanya suara-suara di pikiran kita. Kalau kita belum sampai coba sendiri, ya kita nggak bakal tahu hasilnya gitu. Kita coba ganti mindsetnya gitu. Jangan kita takut untuk maju karena ini. Kita ganti mindsetnya kalau kita maju kita dapat apa gitu. Jangan sampai nanti kalau maju takutnya gini 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 gini. Diganti kalau kita maju kita bisa dapat apa gitu. Kita bisa dapat pengalaman baru, kita bisa dapat belajar apa yang baru, kita bisa dapat teman baru, lingkungan baru seperti itu. Jadi dari mindset itu pengaruh ke pencapaian kita ke depannya gitu. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi dari Kak Kenya tadi pesannya kita harus meluruskan niat itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kita harus mengatur mindset kita. Jadi kita tuh jangan overthinking duluan gitu. Kita bisa memikirkan kemungkinan yang terburuk, tapi kita itu juga jangan takut untuk mencoba seperti itu teman-teman. Jadi Kak, kalau menurut Kak Kenya ya, dari Gen Z itu sebenarnya apa sih kekuatan dari Gen Z di era sekarang ini yang seharusnya tuh malah nggak takut untuk mendobrak batas-batas itu. Itu menurut kakaknya apa sih Kak kekuatannya untuk Gen Z? Kalau menurut saya justru Gen Z ini memiliki kekuatan kebebasan, Mbak. Justru Gen Z ini memiliki kekuatan kebebasan yang sebenarnya dari situ bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Gen Z ini bebas untuk berekspresi. Kita bebas mau menyuarakan opini kita. Kita bebas mau mengekspresikan diri kita seperti apa. Kita bebas mau meraih pendidikan seperti apa. Kita bebas mau belajar apa. Justru kebebasan itu yang menurut saya dimiliki oleh Gen Z saat ini. Tapi mungkin masih ada beberapa yang belum memanfaatkan itu dengan baik gitu. Padahal kita punya kebebasan untuk belajar, kita punya kebebasan untuk cari tahu gitu. Kita punya kebebasan untuk terus cari-cari melangkah maju. Kita misalnya itu tadi misalnya pengen kuliah ke luar negeri, kita punya kebebasan untuk kan sekarang banyak ya Mbak beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Itu sebenarnya kita bisa dan itu dibebaskan gitu loh. Jadi kebebasan ini yang menurut saya kekuatan dari Gen Z yang bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Hmm. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya tuh banyak sekali kesempatan untuk meraih ini semua. Asalkan kita itu mau dan kita tuh berusaha gitu teman-teman. Jadi eh, Jadi tips-tipsnya dari kakinya itu tadi, Gens itu punya kekuatan tuh kebebasan ya, lebih bebas daripada Gens milenial atau Gens-Gens yang sebelumnya gitu. Jadi teman-teman itu lebih bebas dan sekarang apalagi ya teknologi dan informasi itu berkembangnya tuh sangat cepat. Jadi jangan sampai kita ketinggalan informasi seperti itu. Jadi kita nggak cuma update terkait gosip-gosip ataupun yang sedang trends di TikTok dan lain sebagainya, tapi kita itu juga harus mengikuti informasi pendidikan juga, teman-teman. Barangkali ada beasiswa ke luar negeri, barangkali ada beasiswa studi lanjut. Seperti itu, karena banyak sekali sekarang itu program-program seperti itu yang dulunya itu nggak ada, seperti itu tuh belum ada. Dulu zaman saya ya, kalau saya kan millennials ya, itu belum ada seperti itu, tidak terbuka seperti sekarang ini gitu loh.
Kalau sekarang tuh banyak sekali jenisnya, banyak negara tujuannya itu juga banyak. Kalian tuh tinggal milih, asalkan teman-teman itu mau dan berusaha untuk mencapai itu. Seperti itu. Jadi ini karena sudah 1 jam lebih ya Kak Kenya, closing statement-nya apa sih Kak Kenya untuk webinar hari ini yang mungkin bisa Kak Kenya sampaikan ke teman-teman yang ada di sini? Ya, satu kalimat sih, Mbak. Satu kalimat ini jadi kenapa sih? Karena hubungannya dengan itu tadi. Kalau kita punya mimpi, kita punya niat. Dengan niat kita bisa maju. Ada jalan seperti itu. Hmm. Jangan tak buat bermimpi buat teman-teman semua. Hal-hal yang kalau misalnya kita mau dan kita punya niat seperti itu. Bagus sekali ya closing statement dari Kak Kenya. Jadi itu tadi teman-teman sharing-sharingnya, refleksinya dari Kak Kenya terkait perjalanannya mendapatkan beasiswa, perjalanannya lomba, dan bagaimana eh, kiat-kiatnya untuk meraih beasiswa-beasiswa tersebut dan juga sampai ikut short course di Taiwan selama 1 semester itu tadi. Oke, terima kasih Kak Kenya untuk insight-nya pada hari ini ya, untuk refleksinya pada hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman, semoga teman-teman kembali termotivasi lagi untuk menjadi mahasiswa yang berkembang dengan baik dan nantinya bisa membanggakan orang tua kita dan mendapatkan cita-cita seperti yang kita inginkan. Terima kasih Kak Kenya. Untuk hari ini kita akhiri dulu. Saya mewakili Kak Kenya, memohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan hal-hal baik yang kita ikuti sejak awal acara tadi sampai akhir ini. Terima kasih banyak Kak Kenya dari Brand Hackers Education. Nanti teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi ya, untuk linknya nanti saya kirim di grup. Jangan lupa juga untuk menunggu sertifikatnya sampai selesai. Dan juga jangan lupa untuk menunggu pengumuman untuk mendapatkan giveaway seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi teman-teman jangan lupa bikin story, tag dan juga follow Instagram brandhackers_edu. Oke, terima kasih Kak Kinya, terima kasih teman-teman. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak. Semuanya terima kasih Brand Hackers Education. Selamat Ya, sore. selamat sore.